Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita kesehatan di masa Covid-19 ini. Yang kedua, salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan besar baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari zaman kebodohan menuju zaman ad-dinul Islam. Baik, izinkanlah saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Muhammad Farhan Apandi, biasa dipanggil Farhan. Saya mahasiswa semester 3 Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, jurusan Sastra Inggris. Baik, pada kesempatan kali ini marilah kita sama-sama membahas, marilah kita sama-sama belajar tentang apa itu pluralitas dan pluralisme agama. Oke, sebelum kita membahas pluralitas dan pluralisme agama, mari kita bahas dulu tentang pluralitas dan pluralisme. Apakah kedua kata itu memiliki kesamaan arti atau tidak? Yang pertama, pluralitas. Pluralitas adalah keberagaman atau keanekaragaman yang ada pada masyarakat. Contohnya adalah adanya keberagaman suku, budaya, bahasa, agama, ras, dan lainnya. Akibat keberagaman inilah muncul sikap untuk saling menghargai, yaitu toleransi. Sedangkan pluralisme terdiri dari dua kata, yaitu plural dan risme, yang berarti paham atas keberagaman. Secara luas, pluralisme merupakan paham yang menghargai adanya perbedaan dalam suatu masyarakat dan memperbolehkan kelompok yang berbeda tersebut untuk tetap menjaga keunikan budaya masing-masing. Sepintas, dua kata tersebut memiliki arti yang sama. Sepintas itu paling tidak berasumsi pada kesamaan bentuk kata dasar, yaitu plural. Namun ketika dua kata yang sama itu berubah bunyinya menjadi pluralisme dan pluralitas ditambah kata agama di belakangnya, seketika itu pula keduanya memiliki makna yang berbeda. Walau ada kesamaan kata, tetapi tetap memiliki makna yang tidak bisa dipersamakan dalam sisi terminologinya. Baik, kita sekarang akan membahas satu-satu tentang pluralitas agama dan juga pluralisme agama. Pluralitas agama. Pluralitas agama dipandang sebagai sebuah pengakuan atas keberagaman dan keberadaan agama-agama dengan tetap memegang prinsip dan cara pandang satu agama terhadap agama yang lain dalam arti positif, walau ada anggapan distorsi pada agama yang lain, disertai dengan keyakinan akan kebenaran agamanya di atas agama yang lain dengan menafikan pemaksaan atau konversi keyakinan kepada penganut keyakinan lain, apalagi menggunakan kekerasan baik secara struktural maupun kultural. Oke, bagi yang pro akan pluralitas agama ini, mereka menganggap bahwa keberagaman agama adalah hal yang positif. Keberagaman di Indonesia ini bisa menjadikan Indonesia sebagai contoh yang baik bagaimana kehidupan kerukunan antar agama. Mereka berpikir keberagaman di Indonesia memanglah berasal dari masa lalu yang tidak bisa dirubah, sehingga keberagaman ini memang harus dipertahankan dan setiap umat agama harus bisa menghormati satu sama lain. Nah, bagi yang kontra akan pluralitas agama, mereka menganggap pluralitas agama ini adalah ancaman untuk agamanya, ancaman kemurnian untuk agamanya. Ini disebabkan karena pada dasarnya setiap agama memiliki ajaran agama yang berbeda-beda satu sama yang lain. Kekuatan para kontra pluralitas ini adalah nantinya ajaran setiap agama akan saling bercampur baur dengan agama yang lain. Selain itu, jika dilihat dari praktek lapangan,
bahwa pengaplikasian toleransi masih belum dilaksanakan cukup baik. Baik, kita lanjut ke materi yang selanjutnya, yaitu tentang pluralisme agama. Pengertian dari pluralisme agama. Pluralisme agama adalah sebuah kondisi hidup bersama, koeksistensi antar agama dalam arti yang luas yang berbeda-beda dalam suatu komunitas dengan tetap mempertahankan ciri-ciri spesifik atau ajaran masing-masing agama. Singkatnya, pluralitas ini adalah semacam merupakan suatu sikap penerimaan kepada agama-agama yang berbeda. Pada dasarnya, pluralisme adalah sebuah pengakuan akan hukum Tuhan yang menciptakan manusia yang tidak hanya terdiri dari satu kelompok suku, warna kulit, agama, dan juga ras. Tuhan menciptakan manusia berbeda-beda agar mereka bisa saling belajar, bisa saling bergaul, dan juga bisa saling membantu antara satu dan lainnya. Pluralisme mengakui perbedaan-perbedaan itu sebagai sebuah realitas yang pasti ada di mana saja. Justru dengan pluralisme itu akan tergali berbagai komitmen bersama untuk memperjuangkan sesuatu yang melampaui kepentingan kelompok dan agama masing-masing. Nah, apa saja sih faktor yang melatar belakangi munculnya pluralisme agama? Faktor terpenting yang mempengaruhi munculnya pluralisme agama adalah munculnya pluralisme agama karena banyaknya konflik-konflik yang muncul setelah banyak perpecahan baik dalam agama, budaya, tatanan masyarakat itu sendiri. Jadi munculnya konflik-konflik merupakan faktor terbesar penyebab munculnya pluralisme agama. Sebagai salah satu contoh, konflik terkait pluralisme agama adalah pada kasus penggunaan atribut Natal bagi umat Muslim yang sering kita jumpai pada saat perayaan Natal umat Kristen. Umat Muslim juga sering mengikut memakai atribut-atribut Natal seperti topi, pakaian, dan lain-lain. Oke, untuk lebih memahami apa sih yang dimaksud dengan pluralisme agama, mari kita simak contoh-contohnya. Yang pertama adalah toleransi. Seperti yang kita tahu, sebagian besar masyarakat Indonesia sudah melakukan apa itu yang namanya toleransi. Apa sih itu toleransi? Toleransi adalah sikap menghargai atau pemikiran orang lain atas pemikiran orang lain yang berbeda dengan kita, serta saling tolong-menolong antar sesama atau hidup berdampingan tanpa memandang suku, ras, agama, antar golongan. Toleransi sangat dibutuhkan di negara Indonesia, yang mana kita ketahui negara Indonesia mengakui keberadaan 5 agama. Tanpa adanya toleransi, saya rasa akan banyak terjadi konflik-konflik masalah agama. Yang kedua, tidak memaksakan kehendak dalam memeluk agama. Memberikan kebebasan pada setiap orang untuk memeluk agama yang diyakini dan tidak boleh memaksakan kehendak kita. Tentu saja kita tidak boleh memaksakan keyakinan orang lain. Apa yang kita yakini harus orang lain yakini juga. Itu tidak boleh. Yang terakhir, tidak mengejek keyakinan dan agama orang lain. Seperti yang kita ketahui, mengejek bukanlah hal yang positif. Maka dari itu kita tidak boleh mengejek atau menghina keyakinan orang lain. Lanjut, dampak positif dan negatif pluralitas dan pluralisme agama. Yang pertama, dampak positifnya. Dampak positifnya adalah dapat melatih kita untuk bisa saling menghargai dan menghormati antar sesama yang berbeda keyakinan dan menumbuhkan sikap toleransi beragama yang tinggi. Dampak negatif akan terjadi gesekan sosial, bisa dikatakan sebagai pertikaian yang muncul karena adanya masalah agama akibat konflik mengenai pluralitas agama, sehingga orang dengan keyakinan atau kebudayaan yang berbeda dengan lainnya tidak bisa saling toleransi sehingga sulit untuk bersatu. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan mengenai pluralitas dan pluralisme agama. Semoga apa yang kita pelajari tadi, apa yang kita bahas tadi menjadi manfaat bagi orang lain, terutama bagi diri sendiri. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih banyak atas perhatiannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.